pertama gue dekat sama agama sih, dekat sama agama, gue sholat minta sama Allah petunjuk gitu ya kan, gimana jalan hidup gue supaya gue nggak terhindar dari masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doa sumpit. Kembali lagi di channel YouTube kita, dan terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di channel YouTube kita cuy. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang bakalan berbagi pengalaman ceritanya di proses pendewasaan. Oke cuy, nggak usah lama-lama, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Dengan siapa? Dengan Kausar. Kausar, dipanggil Kausar. Kausar juga. Usia berapa sekarang kan? Usia 22. Udah nikah apa belum? Belum, Oh, masih belum. muda. Masih muda. Kok. Oke, kali ini lu bakal ngasih pengalaman teman-teman apa nih, cerita gitu, kita sharing-sharing. Cerita mungkin tentang percintaan sama kenakalan remaja kali ya. Oh, berbicara. Oh, Ya. menarik tuh ya. Menarik tuh ya. Proses pendewasaan cuy. Iya. Boleh tuh, langsung tuh. aja apa? Mulai dari ini dah, dari percintaan gitu gimana? Dari percintaan ya. Percintaan gue mulai mengenal cinta itu mulai ABG kali ya. Anak baru gede sekitar umur 17 kali ya. 17, berarti SMA itu ya? SMA. Oh, lu SMA tuh baru kenal cinta tuh. Iya, gue SMP kalem-kalem gitu, pendiam. Pendiam. Ikut buku ya? Ikut Ikut buku. buku. Ya, gitu ya kan. Lu berarti baru merasakannya jatuhnya tuh kayak bandel lah, mulai Iya, mulai mulai kenal kayak cewek SMA berarti lah. SMA. Kayak gue rasa kayak gue gabut gitu, udah pengen nyoba sesuatu hal-hal yang Dari pengalaman cinta lu itu apa sih yang paling unik? pengalaman cinta gue yang paling unik itu gue jadi fuckboy kali ya. Fuckboy. Bucin. Fuckboy, bucin tuh, gimana tuh ya? Semuanya gue jalanin. Oh, kalau fuckboy berarti lu punya banyak cewek nih berarti. Punya banyak cewek. Pacaran sana sini gitu. Ada sana sini. Dulu ya, Ah, waktu SMA gitu waktu ya. SMA. Kantong Pak ganti kayaknya nih. Iya, enggak, gue sih biasa aja. Ajarin gua dong cara melobi cewek gimana sih, Pak? Ya kalau lebih cewek ya pertama mungkin dengan cara halus kali ya. Halus. Nggak mungkin dong cewek kalau dengan cara buru-buru ya kan. Oh, buaya lah, buaya bukan gombal cowok itu ya kan. Dari SMA kok punya pacar belum itu berarti lu? SMA gue pertama kali gue gak punya pacar sih, tipe cowok yang gimana ya? Yang nembak sana Ngegebet. sini gitu ya. Jadi gue ceritanya ngegebet nih, set gue ketemu, gebet, set udah gue lama PDKT gue sering jalan, sering apa. Dari PDKT itu gue gak gue pacarin Oh, gitu. wow. Iya. Jahat juga nih cowok. Oh, PHP, istilahnya PHP. PHP 8 palsu. Itu dulu itu pas gue lagi nakal-nakal sih kayak gitu. Tapi sekarang single apa punya pacar nih, Pak? Sekarang punya pacar Pak. Oh, punya pacar. Iya. Setia dan di Kalau sekarang gue mulai berpikir setia lah. Oh, iya. Iya. Udah yang masa-masa dulu udah enggak. Udah nggak gue jalanin, bosen juga. Terus untuk masalah percintaan nih, pasti kan di dalam masa-masa remaja itu ada kenakalan juga nih, maksudnya ya di samping pacaran lu kayak kenakalan apa sih di masa-masa remaja lu nih? Apa ya, contohnya dari mulai gila cewek kali ya. Mulai gila cewek. Mulai gila cewek gue 17 tahun itu gue mulai kayak mungkin gue anggap cewek itu gimana ya? Kayak pokoknya cewek itu kayak pendamping hidup, terus kayak kayak pendamping hidup, kayak gue mikir kan gue pengen coba apa ya, mungkin kayak gue temen cewek yang lebih nakal lagi gue ya, langsung aja kan gue lebih nakal lagi tuh, gue gila cewek dulu kayak emang cewek nakal juga sih gitu, emang cewek nakal. Berarti satu Frekuensi. Berarti dia tipe-tipe anak-anak muda yang nakalnya tuh karena ke cewek, Pak. Yang jadi lebih ke cewek nih berarti nih, bukan kayak contoh kalau anak baru nakal ya belajar merokok nih dulu ya kan. Iya, belajar merokok. Ngumpet kan ngerokok. Iya, ngumpet. Terus sampai sekarang ya mabok-mabokan atau apa gitu kan. Lu lebih ke cewek nih berarti nih. Nggak ke cewek juga sih, kayak mungkin gue sama aja sih, imbang sih ya kan. Gue dulu pernah narko juga kali gitu, kan. Pernah minum-minuman juga. Tapi dulu tuh ya, sekarang udah udah sadar lah.
Itu sadarnya gara-gara cewek juga. Sadarnya gara-gara gue cewek gue yang sekarang. Oh, Iya. berarti bagus dong itu cewek lu. Bagus, dia baik, ngasih gue motivasi. Ngasih gue bilang kan kalau misalkan perbuatan kayak gitu, kasihan ke depannya takut kamu kecanduan. Dia bilang katanya nanti orang tua kamu kasihan, dia bilang gitu. Berarti ada manfaatnya juga nih, dia ibarat kata soal kecintaannya dia nih ada manfaatnya gitu, dia bisa buktinya sama cewek yang sekarang ini lo udah bisa menjauhin kenakalan yang kayak contoh yang tadi lo sampai mabok-mabokan juga gitu. Bukan. Nah orang-orang itu tuh apa masih nih sekarang Udah. Kalau sekarang sih gue mulai Atau mengurangi sih. lebih Mungkin tepatnya mengurangi. kalau ada yang ngajak, kalau apa lingkungan kali ya. Oh iya. Lingkungan, Mungkin untuk lingkungan. saat ini lo belum bisa stop itu karena lingkungan lo ya. Lingkungan pak, Oh, asli. oke. Emang lingkungan itu nomor satu mempengaruhi sih, ya. paling mempengaruhi sih. Meskipun lu udah Udah niat gitu. istilahnya udah niat terus udah disadarin sama cewek lu nih, Cewek terus gua, iya. lingkungannya yang nggak Lingkungannya yang mendukung. mendukung. Ya temennya tiba-tiba Tiba-tiba ngechat nih ngajak. kan, Ngechat. kita udah balas-balas, sorry nih alasan apa, tau-tau Iya. depan rumah pak. Tiba-tiba ketemu ya kan, gak enak Iya, bener. Ada bonceng bareng Iya. jalan. Berjalan kita seru barengan. Seru kan. barengan, ya kan. Beli minum apa gitu kan. Berarti tuh lo mulai untuk penanggalan itu, ya contoh yang merokok itu dari SMA tuh pak? Dari SMA gue. Dari SMA, berarti bener-bener SMP itu lo pure lo jadi anak baik-baik tuh, Putih buku. buku. Iya, putih buku gua sering ranking, kalau bisa bilang sering ranking sih sering ranking. Oh, ranking gua. juga tuh? Ranking juga gua. Oh gila. Ada bagusnya juga nih berarti Ah, masih pintar nih orang ini. Aslinya sih, cuma ya nama lingkungan kan Betul, gitu betul, kan. Jadi berarti penyebab lu nakal itu dari awalnya itu mulai dari lingkungan ya. Dari lingkungan Dari semenjak awal. gua Apa ada masalah-masalah pribadi itu Ya. enggak? masalah-masalah pribadi gua orang Yang menyebabkan lu jadi nakal itu enggak? masalah pribadi gua sih lebih kayak menjauhi masalah sih orang nanti. Jadi gua lebih mikir kayak gua lebih baik mencari kesenangan gitu dibanding gua mikirin masalah tersebut Oh. gitu. Meskipun lu lagi ada masalah itu ya, Meskipun lu gua lagi lebih masalah. baik nyari yang senang-senang Iya, aja. senang-senang sama Oh, teman-teman oke. gitu. Sama cewek juga seneng-seneng Sama juga. cewek pasti senang juga dong. Lo melampiaskan itu dengan kesenangan gitu Dengan kan? kesenangan. Apapun itu bentuknya. Apapun itu dengan. Walaupun nggak sorry nih, misalkan lu mencari kesenangan, cuman itu salah sebenarnya gitu kan? Iya betul sih. Cuman yang penting buat tuh diri lu seneng aja. Senang aja gitu gue bisa ketawa aja dari masalah itu ya kan. Ya penting ketawa aja dari. Ketawa aja udah ya kan. Karena gue lihat tuh orangnya have fun banget pak. Iya, baru dari tadi ketawa-tawa. Gue selalu menjalani hidup ini dengan penuh Oh. senyuman. Pernah nggak sih lu suatu ketika atau suatu titik lu merenungin apa hidup lu itu, kenapa kok gue kayak gini, kenapa, apa penyebabnya? Pernah nggak sih lu merenungin seperti itu Itu sih udah pasti sering juga sih pak gue kayak gitu, kayak kalau lagi menyendiri lagi gitu menyendiri ya? di kamar, lagi kayak gue mikir hidup gue kok kayak gini gitu ya kan. Gue mikir gue pengen berubah gitu kan, tapi dalam lingkungan gue masih begini gitu ya kan. Gue harus kayak mikir 2 kali, gue lebih baik nyari lingkungan yang lebih banyak ilmu, Yes. lebih banyak Bener. apa namanya, lebih banyak kayak gue mencari-cari teman yang ngajak gue maju gitu kan, Yes. istilahnya gitu ya kan. Setelah umur kayak gue lulus SMA gitu ya kan, gue udah dikuliahin sama nyokap gue gitu ya kan, udah di Lu berarti kuliah sekarang? kuliah Oh, kuliah di semester berapa sekarang pak? semester 8 pak, alhamdulillah sih. Oh, dikit Udah lagi dong. Dikit lagi pak, alhamdulillah. Gitu. Apalagi lu udah dikit lagi mau ngambil sidang kan? Ya mungkin bantuan support juga nih dari teman-teman yang benar gitu kan. Benar. Terus juga cewek lu mungkin support lu gitu kan, support Islam Paling apa pertama sih kalau dari diri gue sendiri sih, gue paling tentuin cewek gue sih, karena menurut gue teman gue ini nggak kayak cewek gue gitu yang apa yang gue rasa ya. Gitu kayak kalau cewek gue ini kayak lebih bikin hati gue terbuka gitu, bikin lebih kayak motivasi Tapi, itu lebih jalan gitu. Sini Sar, gue mau nanya, berarti lu lebih kayak care atau lu lebih peduli sama cewek apa sama orang tua gitu kan? Karena kan ada nih yang ya mungkin dalam lingkupnya tuh berpengaruh banget sama keluarga gitu kan, atau bukan karena cewek. Karena kan ada juga yang lebih ke ceweknya gitu kan.
Kalau gue ini lebih care, sorry gue. Ya, nggak apa-apa, rokok aja sih. Kalau gue ini apa namanya? Gue lebih care kayak gue dua-duanya sih gue gitu, kayak gue seimbangin gitu. Soalnya menurut gue dua-duanya bisa bikin gue maju gitu. Bisa bikin gue berubah dalam hidup gue yang Support pernah sampai support kenakalan system gitu ya. Support system gitu Yang yang terbaik. terbaik gitu buat hidup gue ke depannya gitu kan. Mantap. Kayak WhatsApp nih orang-orang yang mungkin yang tadi dibilang dia tuh punya banyak masalah, cuman Evan lah. Iya, dibikin senang gitu ya. Senang Gitu gitu ya. ya. Tapi nggak jarang loh, jarang kayak orang kayak Kawasari gini, Yes. ya kan? Kayak unik gitu pengalamannya gitu. Hmm. Rata-rata kan mayoritas orang kalau lagi sedih ya kelihatannya sedih mulu, ya kan? Kelihatan banget. Cuma kalau dia meskipun dia kelihatan sedih tetap aja dibikin hebat, Yes. ya kan? Tapi titik kesenangan lu yang paling ini apa sih? Titik kesenangan gue yang paling bikin gue senang ya. Nah, betul. Yang paling gue senang itu pertama sih gue bisa punya cewek yang bisa merubah hidup gue. Yang Pertama tuh ya. Yang pertama sebenarnya juga orang tua juga sih. Yang selalu Orang support, selalu gitu kan. support gitu, tapi kan kalau orang tua gue lagi di luar kan dia nggak ngikut dong pasti ya kan. Iya. Kalau cewek kan gue lagi di luar, mungkin gue lagi sama cewek gue di samping gue gitu ya. Pasti lebih takut sama cewek. Iya, masih lebih takut gitu ya sama cewek kan. Cewek bilang nih, jangan pulang malam-malam ya kan. Iya, Iya, dia kan. Pulang takut dengan tadi. Diancam kalau nggak pulang ntar gue putusin lu. Iya, kacau. Biasanya gitu tuh. Berarti itu tuh karena cewek lu mungkin yang bikin titik paling ini. Itu paling kayak bisa bikin gua ngerubah hidup tuh ya sekitar 90% lah ya. Tapi kalau titik kerendahan lu paling, ya contoh nih pasti kan walaupun lu bisa nutupin rasa-rasa apa namanya kegelisahan lu lagi apa sih namanya kesedihan gitu lah, ada masalah apa gitu. Walaupun lu bisa nutupin itu pasti punya lah apa ya yang bikin bisa buat lu Iya. di semua kepikiran itu masalah-masalah itu. Pertama gua dekat sama agama sih. Dekat sama agama, gua sholat, minta sama Allah petunjuk gitu ya kan, gimana jalan hidup gua supaya gua nggak terhindar dari masalah tersebut dan bagaimana cara gua mengatasi masalah tersebut dengan cara yang baik gitu ya kan. Oh berarti sisi religiusnya lu ada juga Pak ya berarti? Kita udah Bisa bilang kayak gitu ya? Bisa bilang kayak gitu. Oh jadi mungkin nggak cuma cewek juga lu mendekatkan diri dengan Tuhan gitu kan? Iya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebenarnya yang pertama sih itu sih agama. Oke, berarti dari semua cerita lu, dari lu awal nakal, awal mulai bercinta, sampailah lu sampai titik sekarang ini, ya kan? Yang Proses benar, iya. iya, yang benar-benar lu bisa berubah. Nah, yang berubah ya otomatis dari orang tua, ya kan, dari cewek juga. Cuma kan kalau yang gue tangkap kan kebanyakan dari cewek kan, yang support gitu kan. Soalnya yang sering ngingetin kita, sering ada saat kita di luar maupun di rumah juga gitu kan. Selalu ada gitu buat gua gitu. Tapi kadang banyak juga ya Pak kalau misalkan kita pacaran orang nilainya wah buruk aja nih. Iya benar. Ada aja lu nempel mulu lu sama pacar lu, ya Kan kan. di balik itu kan mungkin kalau misalkan kita dapet cewek yang baik lah ya, dia Pasti. bisa support kita buat Pasti. lebih baik. Cuman ya kalau misalkan emang lagi dapet jodohnya yang nggak pas dan nggak baik buat kita, lebih baik kita Tinggalin lebih baik pasti itu. Kadang juga kalau kita sering deket sama cewek kita atau pacar kita, teman suka tuh kadang-kadang waktunya sama cewek mulu, kapan sama temennya gitu kan. Cuma padahal tuh nggak tahu kita kan yang bakal nemenin kita buat hidup kan emang cewek kita gitu kan, yang sampai menikah, sampai tinggal semua bareng ya kan. Kita teman hidup lah istilahnya. Iya. Tapi kalau misalkan ceweknya kita ajak ke teman-teman kita gimana tuh? Karena teman dosen juga nih. Iya betul juga kadang nih dia tikung dari belakang tiba-tiba set. Kayak gitu nih. Temen bilang gitu ya kan, lu mau cewek dulu nih ya kan. Ya udah besok-besok gua bawa deh cewek gua nongkrong ya kan. Tahu-tahu pulang-pulang di follow IG-nya. Follow IG-nya ya kan. Tiba-tiba kita kayak ngerasa kok cewek kita dideketin sama dia ya kan. Kita kesal dan gitu kan. Cuma kalau udah marah kan parah juga dia kan. Berarti
Oke, Sar, dari cerita lu itu berarti yang sepenuhnya bisa mengeluarkan dari circle masa-masa pendewasaan lu ya terutama dari cewek ya gitu. Dari cewek Pertama. yang paling utama. Dan di umur lu yang di 22 ini Terbilang masih. proses pencapaian lu untuk saat ini apa sih, Sar? Yang udah bisa lu capai gitu kan? Yang bisa gue pengen gue capai gitu. Hmm. Yang bisa pengen gue capai itu pertama sih gue pengen bagian kedua orang tua gue ya kan. Itu yang masih pengen berusaha buat capai tuh. Apalagi lu kan dikit lagi mau lulus nih Lulus, ya. ya. Lu bakal ketemu bener-bener kehidupan nyata nih, lu mulai kerja gitu kan. Kehidupan yang benar-benar bikin gue maju gitu. Iya. Ya. Oke, ya mungkin cukup ini kali ya. Ya, Ya kan? gitu aja. Apa pengalaman dari Kausar yang di-sharing ke kita semua. Ada nggak pesan-pesan buat yang teman-teman di rumah yang nonton nih? Pesannya apa sih sewaktu-waktu kita Masih remaja gitu Iya. kan dalam menghadapi itu semua sih. Iya. Di proses pendewasaan buat diri kita masing-masing nih, Pak. Buat diri kita masing-masing gitu ya. Kalau menurut gue sih yang pertama lebih baik kita jauhin lingkungan-lingkungan yang buruk ya, dari mulai narkoba, dari mulai minum-minuman yang keras, dari mulai kita bandel cewek, dari mulai kita sering melawan orang tua karena kita bandel kayak gitu. Itu kan pasti efeknya kita melawan orang tua gitu ya kan. Pasti efeknya kita maunya yang kayak gitu-gitu aja gitu, maunya yang buruk-buruk aja kayak gitu. Jadinya kita kayak gitu kejadiannya juga jadi pasti akan buruk gitu. Mungkin pesan dari yang bisa gue ambil dari Kausar yang tadi itu mungkin untuk melewati proses pendewasaan di saat masa-masa remaja itu mungkin pengaruh dari lingkungan circle ya, Pak. Circle Pak, asli itu paling mempengaruhi banget. Gimana kita nanti buat kedepannya ya. Kedepannya kita Karena mau teman yang gimana. karena pepatah bilang di saat kita sering main sama tukang patung nih kita bau wangi patung gitu kan. Ya bilang gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu dari cerita-cerita pengalaman dari Kausar ini dan kalian bisa ambil sisi positifnya dan buang dari sisi negatifnya cuy. Oke, tetap stay tune di channel YouTube kita di Salam Dua Rasul.